Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2187 sampai bab 2188. Tengsi juga tersenyum tak berdaya dan berkata, "Tuan, sebaiknya Anda membakar saya untuk memanggang saya. Lagi pula saya tidak punya uang." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia berkata terus terang kepada mereka berdua, "Oke, aku bercanda denganmu. Ayo lanjutkan kencan butanya." Chang Qiong segera menarik kembali pikirannya, dan dia juga tahu bahwa hal terpenting hari ini adalah mendapatkan seorang istri. Berbalik lagi untuk melihat gadis kecil yang baru saja berbicara, Qian Qiong berkata kepadanya dengan sumpah serapah, "Adik, jangan khawatir, selama kamu bersedia menikah denganku, apalagi makan ayam seminggu sekali, aku jamin itu aku bisa membuatmu bahagia setiap hari. Makan ayam? Tentu saja, kamu harus memikirkannya. Kamu menikah denganku karena kamu menyukaiku sebagai pribadi, bukan hanya karena kamu bisa makan ayam setiap hari. Baru saja, dalam waktu dekat, setelah itu, saya akan berinvestasi untuk membangun peternakan di kota Nanshan yang bisa beternak jutaan ayam. Saat itu, apalagi masyarakat kota Nanshan yang ingin makan ayam, bahkan masyarakatnya seluruh kerajaan Aolai ingin makan ayam. Anda bisa makan ayam kapan saja." Kata-kata Chang Qiong membuahkan hasil. Orang-orang yang hadir seketika menjadi heboh. Dan cara gadis-gadis di depan mereka memandang ke langit juga telah berubah. Pada saat ini, di mata mereka, bukankah Chang Qiong dan Teng Xie adalah kekasih impian mereka? Berpikir seperti ini, seorang gadis segera bergegas dan berteriak ke langit dengan senyuman di wajahnya, "Aku bersedia menikah denganmu." "Aku juga bersedia, kamu tampan sekali. Apa menurutmu? Aku bisa menjadi istrimu?" Kursus, ada orang ekstrovert seperti King Qiong. Tentu saja, ada juga introvert seperti Tengsi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Chang Qiong dan Teng Xie dikelilingi oleh hampir 100 gadis muda dan cantik. Setelah melihat pemandangan di depanku, wajah Miao Yu dipenuhi dengan senyuman bahagia. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Li Fugui. Tapi Li Fugui tampak getir saat ini. Semula mereka mengira dalam pertemuan kencan buta ini, alangkah baiknya jika Chang Qiong dan Teng Xie bisa menemukan 1 atau 2 gadis yang mereka sukai. Namun kini ternyata banyak sekali gadis yang keluar sekaligus. Tidaklah praktis untuk menikahkan mereka semua. Tapi jika ada yang terpilih dan gadis yang tidak terpilih tertinggal, bukankah menyedihkan? Sungguh, apa yang kamu takutkan? Setelah melihat adegan ini, Chang Qiong dan Teng Xie buru-buru berteriak di tengah kerumunan, "Jangan impulsif dulu, dengarkan aku. Bisakah kamu mendengarkanku?" Seseorang justru menangis ke langit dan berkata, "Paman, jika kamu tidak menikah denganku sebagai istrimu hari ini, aku akan mati di hadapanmu. Bagaimanapun, aku sudah menjadi milikmu. Aku juga bisa mati. Apapun yang terjadi, kamu harus menikah denganku." Melihat adegan ini, Hua Duo pun menyadari ada yang tidak beres. Dia buru-buru mendatangi Li Fugui dan berkata kepada Li Fugui yang berdiri di depannya, "Fugui dan Miao Yu tidak jauh dari sana," berkata dengan tergesa-gesa, "Fugui, Miao Yu, apa yang harus kita lakukan?" Melihat penampilan gadis-gadis di depan kita, mereka sepertinya berusaha menjadi nyata. Tanpa diduga, salah satu gadis dengan bersemangat mengeluarkan pisau pendek dari tubuhnya, mengarahkan ujung pisau tepat ke lehernya, dan berteriak, "Paman, apakah kamu ingin aku menjadi istrimu?"
Bagaimana jika kamu tidak mau? Setuju? Aku akan mati sekarang. Saat dia berbicara, tak disangka, gadis muda ini justru menusukkan ujung pisaunya langsung ke daging lehernya. Darah mengalir langsung dari lukanya. Setelah Li Fugui melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Otaknya berubah, dan dia buru-buru melangkah maju dan berteriak kepada semua orang, "Jangan terlalu bersemangat, semuanya, tenanglah." Masih juga buru-buru dia melangkah maju dan berbicara, "Semuanya, harap tenang. Mengapa kalian melakukan ini? Apakah kota Nanshan benar-benar tak tertahankan? Mereka bisa menikahi 2 orang di depan mereka. Mereka akan mampu mengubah hidup mereka melawan rintangan." Faktanya, dalam hal ini, ide mereka benar. Jika mereka benar-benar bisa menikahi Soaring Snake dan Chang Qiong, lebih tepatnya, itu tidak sesederhana bisa mengubah nasib mereka di luar kehendak surga. Jaminan tidak lengkap, selama mereka memiliki pemahaman tertentu. Meskipun mereka tidak bisa menjadi abadi seumur hidup, setidaknya mereka bisa menjadi pejuang kuno, dengan umur panjang dan keterampilan seni bela diri. Situasinya akan menjadi tidak terkendali. Li Fugui tidak punya pilihan selain menggunakan energinya dan tiba-tiba terbang ke udara di depan semua orang. Kemudian dia berteriak sekuat tenaga kepada semua orang, "Tenang semuanya, jangan bersuara." Kelompok gadis berisik ini segera tutup mulut, mengangkat kepala, dan menatap Li Fugui dengan ekspresi ngeri. Wajah Li Fugui dipenuhi dengan kata ketidakberdayaan. Dia memperlambat nadanya dan berkata terus terang kepada semua orang, "Dengarkan baik-baik, ini kencan buta. Meskipun kamu telah jatuh cinta pada Chang Qiong dan Teng Snake, apakah mereka benar? Kamu masih belum diketahui." Li Fugui tidak ingin menyelesaikan kata-katanya. Gadis-gadis di tempat itu menjadi bersemangat kembali. "Aku tidak peduli. Jika aku tidak bisa menjadi istrinya, maka aku bersedia menjadi selirnya. Bersaing denganku, jika aku tidak bisa menjadi istrinya kali ini, aku akan segera dibunuh di sini." Li Fugui hampir muntah darah. Saya berpikir, bukankah ini menyebalkan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba berpikir untuk membantu Chang Qiong dan Teng Si mencari istri? Tidak apa-apa sekarang, kedua orang ini tidak mendapatkan istri, dan kini mereka masih menimbulkan keributan yang memalukan. Pikirkan sejenak, Li Fugui hanya bisa berkata lantang kepada semua orang, "Baiklah, karena kamu ingin mati, setidaknya kamu harus menunggu hasilnya. Mulai sekarang, siapa di antara kamu yang bersedia menikahi mereka? Tuliskan nama dan umur mereka. Pagi sekarang, jika Anda datang ke sini lagi pada jam 2 siang, yang terpilih adalah istri Qian Qiong dan Teng Si. Mereka yang tidak terpilih, jika Anda benar-benar ingin mati, saya dapat membantu Anda. Tapi sekarang, saya harap Anda tidak terus membuat keributan di sini. Kalau tidak, saya akan membawa kedua lelaki tua ini ke bawah saya dan pergi tanpa menikahi siapapun. Lagi pula, kami di Tiongkok juga memiliki banyak wanita." Ancaman Fugui masih berhasil. Gadis-gadis kecil itu perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat hal ini, Miao Yu hanya bisa segera menyiapkan pena dan kertas, meminta prajurit kota Nanshan di lokasi kejadian untuk menjaga ketertiban, dan mencatat nama serta usia gadis-gadis yang hadir. Teng Snake dan Chang Qiong menyaksikan keadaan berubah menjadi seperti ini, dan mereka berdua buru-buru masuk dari mansion. Li Fugui melihat pemandangan di luar sudah tenang. Dia menarik diri dan bergegas ke halaman, baru saja mendapatkan pijakan. Teng Si dan Chang Qiong dengan cepat mendekati Li Fugui.
Chang Qiong terus menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada Li Fugui dengan ketakutan, "Saudaraku, ini terlalu menakutkan. Pemandangan tadi sangat menakutkan. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka hal itu terjadi pada usiaku. Menawan." Tengsi juga menghela nafas. "Ya, sejujurnya, ketika saya melihat sekelompok besar gadis datang ke arah saya sekarang, saya memiliki keinginan untuk menjelaskan pemakaman saya." Chang Qiong terkekeh dan berkata, "Teng Snack, itu sepertinya kamu tidak pandai dalam hal itu. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah gadis-gadis ini membuatmu gemetar?" Chang Qiong bersikeras. Kakinya gemetar lebih parah dari ular. Li Fugui menyaksikan mereka berdua bertengkar di sini. Dia memarahi dengan marah, "Bisakah kalian berdua diam? Jika saya tidak ingin mencarikan istri untuk kalian berdua, apakah saya akan kembali ke kota Nanshan dan menyebabkan situasi ini? Oke, sekarang, ayo, beritahu saya cara menyelesaikannya. Selanjutnya." Chang Qiong melihat kembali ke pintu dengan perasaan bersalah, dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya?" Li Fugui masuk dengan marah. Dia berkata, "Nenek, aku benar-benar lemah. Kamu bisa menikahi semua gadis yang berencana menikahimu di sore hari." Mendengar ini, Chang Qiong hampir terjatuh ke tanah dengan kakinya yang lemah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan kemudian buru-buru berkata kepada Li Fugui, tidak, ini tidak boleh terjadi. Saudaraku, kamu hanya memiliki selusin wanita sekarang. Jika aku menemukan 180 pacar sekaligus, aku tidak berani memikirkannya. Aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Kasihanilah aku dan pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini karena usiaku. Mereka bertiga sedang berbicara. Miao Yu dan Hua Duo juga masuk dari halaman. Keduanya tampak serius, baru saja tiba di depan Li Fugui. Hua Duo menatap Li Fugui dengan marah. "Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Fugui masih memasang wajah datar di depan Chang Qiong dan Tengsi. Tapi setelah melihat Hua Duo, dia terkekeh dan berkata, Duo, jangan marah. Bukankah aku mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Tapi aku baru saja memberitahu Qian Qiong dan Teng She bahwa jika tidak berhasil, mereka akan menikahi gadis yang mereka inginkan. Ambil semuanya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Hua Duo mengutuk keras. "Kamu kentut? Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan adalah manusia? Dan kamu akan menjatuhkan semua gadis yang ingin menikahi mereka? Apa yang kamu lakukan? Kami di sini untuk melakukan tugas, bukan untuk memperdagangkan wanita." Langit melihat seseorang berdiri sendiri. Matanya berbinar. Dia dan Soaring Snack dengan cepat datang ke belakang Hua Duo. Chang Qiong berkata, "Benar, saudaraku, kamu berbicara tanpa berpikir. Alangkah baiknya jika kami, dua lelaki tua, masih bisa menikahi istri dalam hidup ini. Kamu sebenarnya ingin kami menjadi kaisar dan memiliki 3 istana dan 6 halaman. Ini adalah tidak benar. Apakah ini jelas-jelas mengacaukan Taoisme kita?" Li Fugui juga sangat tidak berdaya tentang hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa mengumpulkan semuanya begitu saja, bukan?" Faktanya, ketika Li Fugui kembali ke halaman, dia mungkin sudah memiliki ide di benaknya. Namun dia tahu bahwa keberhasilan masalah ini terutama bergantung pada apakah Hua Duo bersedia membantunya. Jika Hua Duo bersedia membantu, konferensi kencan buta ini bisa berakhir dengan sempurna.
Hua Duo terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Li Fugui. Dia menatap Li Fugui dan berkata dengan keras, "Fugui, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Kamu bisa memberitahuku tentang masalah ini. Bagaimana kamu akan menghadapinya?" Li Fugui saat dia membuka mulutnya, suaranya belum keluar. Hua Duo memperingatkan sebelumnya. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda dulu. Berhentilah berbicara tentang omong kosong yang tidak berguna. Li Fugui menghela nafas. Oke, saya tidak akan berbicara tentang omong kosong yang tidak berguna. Kantor pusat, sekarang, masalah ini tidak sepenuhnya tidak dapat diselesaikan. Dia berbicara, Li Fugui melihat ke arah kapal yang jauh. Hua Duo telah mengikuti Li Fugui selama lebih dari 1 atau 2 hari. Lihat saja, dia sudah memikirkan apa yang direncanakan Li Fugui. Setelah memikirkan pikiran Li Fugui, hati Hua Duo menegang, lalu buru-buru melangkah maju, meraih pergelangan tangan Li Fugui, dan berkata dengan keras, "Fugui, ikut aku." Li Fugui mengikuti Hua Duo sambil tersenyum. Mereka sampai pada posisi kosong. Begitu mereka berdiri diam, Hua Duo bertanya pada Li Fugui dengan gugup, "Kalian? Apakah kalian mencoba memanfaatkan saudara-saudara Kapten Meng sekarang?" Ketika Li Fugui mendengar ini, dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, lihat, Duo, kamu sangat pintar. Mengapa saya tidak memikirkan Kapten Meng dan yang lainnya? Saya ingat Kapten Meng memberitahu saya beberapa waktu lalu, sebagian besar saudara laki-lakinya masih lajang. Banyak sekali gadis lajang yang mau mengikuti kita ke Tiongkok. Kenapa tidak?" Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo berkata dengan marah, "Fugui, menurutmu itu mungkin? Qian Qiong dan Peng Shi ingin menikahi gadis di sini. Di satu sisi, mereka mungkin sangat mendambakan cinta, namun di sisi lain, mereka ingin mendapatkan keterampilan dari Sansui, masyarakat kota. Nanshan kota, Anda akan memiliki keterampilan orang-orang di sini, dan keterampilan ini akan diturunkan dari generasi ke generasi." Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini benar? Sudah lama tinggal di laut. Jika mereka memiliki keterampilan bawah air seperti penduduk kota Nanshan, bukankah tentara kita akan mampu bertarung dalam keadaan darurat?" Hua Duo juga dapat memikirkan hal ini, tapi dia tahu, hal semacam ini hanya bisa terjadi di wilayah yang sangat kecil. Jika menyebar dalam skala besar, maka akan berakhir sepenuhnya. Tentu, dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi, dan para petinggi juga pasti tidak akan setuju. "Fugui, aku tidak bercanda denganmu. Tolong berhenti bercanda denganku. Ceritakan baik-baik, apakah ada cara untuk menyelesaikan krisis ini?" Li Fugui melihat bahwa Hua Duo menentang idenya, dan sikapnya sangat tegas dalam hal ini. "Meskipun saya menghubungi Sister Ming sendiri, saya mungkin akan mendapatkan jawaban yang sama." Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui hanya bisa mundur ke hal terbaik berikutnya dan menghela nafas kepada Hua Duo. Jika Kapten Meng dan yang lainnya tidak dapat melakukannya, maka mereka hanya dapat mempertimbangkan kandidat lain. Hua Duo bertanya, "Siapa? Saya tidak. Apakah Anda mengatakan ingin mendukung negara Aolai? Dalam waktu setengah bulan, sejumlah besar pekerja akan datang ke negara Aolai. Saya pikir, jika memungkinkan, kita dapat secara diam-diam memilih beberapa orang untuk datang ke sini bersama para pekerja ini. Tentu saja, Anda dapat memahami bahwa kami sedang mengembangkan sekelompok prajurit di sini." Bersambung.